Halo semua, apa kabar? Semoga Anda semua baik-baik saja. Selalu bersyukur dalam menjalani hidup ini dan terutama dapat mewartakan kerajaan Allah dengan setiap hal yang positif. Baik, dalam video ini adalah video edisi khusus ya, sebagai tanggapan iman saya dan sebagai keprihatinan saya sebagai orang Katolik. Karena apa? Masih banyak orang-orang Katolik, terutama orang muda, yang mengatakan atau merasa dia Katolik, tapi saat ditanya tentang kekatolikan tidak bisa menjawab atau kurang tahu. Nah, dalam video ini juga nanti akan saya paparkan, akan saya bagikan dasar-dasarnya saja, tidak mendalam, tapi mungkin masih kulit luarnya ya. Bagaimana menjadi Katolik, apa saja sih yang diajarkan dalam Katolik, tugas menjadi orang Katolik apa saja, dan sakramen-sakramen, tugasnya, sifat-sifat gereja, semacam itu. Itu dulu. Kalau lebih terlalu mendalam, saya akan membuatkan videonya lagi secara khusus. Sebelum kita memulai, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mulai. Saya mulai dengan pertanyaan ya. Apakah aku seorang Katolik? Saya pernah ditanya begitu. Apakah kamu seorang Katolik? Ya, saya Katolik. Karena saya dibaptis secara Katolik. Saya lahir tanggal 18 Juni 29 yang lalu. Bulan Oktober saya dibaptis oleh orang tua saya di Gereja Kristus Raja Ungaran. Saya dibaptis dengan nama Lukas. Saya tanya pada orang tua saya, kenapa saya dibaptis Lukas, Santo Lukas? Orang tua mengatakan, silakan cari sendiri. Saya cari-cari, ternyata pada tanggal 18 Oktober itu adalah pesta nama Santo Lukas. Santo Lukas adalah pengarang Injil. Ya, pengarang Injil. Santo Lukas ini adalah rekan seperjalanan dari Santo Paulus dalam mewartakan. Mewartakan siapa? Yesus Kristus. Nah, Santo Lukas selain menulis Injil juga menulis satu kitab, yaitu Kisah Para Rasul. Dia seorang tabib pada waktu itu ya. Sebelum bertemu Paulus, dia adalah mungkin orang kafir, orang yang masih menyembah dewa-dewa karena orang Yunani. Tabib, dan akhirnya bertemu dengan Paulus dan akhirnya menjadi pengikut Yesus juga. Namanya Santo Lukas. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah tahu arti nama baptis Anda dan sejarah dari santo-santa yang namanya sudah Anda pakai sebagai santo pelindung? Jika tidak, silahkan cari tahu. Ini adalah dasar. Kenapa saya baptis? Karena dari nama baptis itulah kalian atau Anda semua menjadi adalah orang Katolik. Baik. Yang kedua, apakah aku mengetahui ajaran gereja Katolik? Nah, ini biasanya beberapa orang muda ditanyain tapi tidak bisa menjawab. Ya, aku Katolik, saya sudah dibaptis, aku Katolik. Selesai. Aku misa di gereja, terima komuni, selesai. Tidak semacam itu. Semua orang juga kayak gitu bisa. Tapi ajarannya apa aja sih yang diajarkan gereja Katolik? Nah, beberapa orang muda yang saya temuin tidak bisa menjawab semacam itu. Mungkin ya Katolik kulit ya, Katolik luar, tapi dalamnya tidak tahu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Bagaimana menjadi Katolik? Ada dua cara. Yang pertama, baptis bayi. Jika ia adalah anak dari sebuah keluarga Katolik, maka ia langsung dapat dipermandikan. Biasanya begitu ya, kalau orang tuanya gercep atau peduli tentang iman anaknya. Baptis bayi. Biasanya
1 bulan setelah kelahiran, 1 bulan 3 bulan akan dibaptis. Tapi sebelum dibaptis didaftarkan dulu. Orang tua dan pembaptis harus mengikuti pelajaran semacam itu. Dan orang tua inilah yang bertanggung jawab akan perkembangan iman anak. Begitupun umban baptisnya, dia akan bertanggung jawab terhadap perkembangan iman dari baptis bayi itu sendiri, dari embannya. Jadi selain orang tua ada emban baptis yang menjadi yang harus tanggung jawab terhadap anak atau bayi yang dibaptis. Yang kedua, baptis dewasa. Jika ia sudah cukup umur dan berakal budi, maka perlu mengikuti pelajaran agama Katolik sebagai syarat menjadi orang Katolik. Nah, orang yang dari keluarga Katolik tapi dari kecil belum dibaptis, baru dibaptis mungkin kelas 5 SD atau kelas 4 SD atau kelas 6 SMP lah semacam ini. Ini baptis sudah dewasa, sudah berakal budi loh ya. Dia harus mengikuti pelajaran, pastinya mengikuti pelajaran. Disesuaikan dengan umurnya, tapi yang sudah tua umur 17 baru ikut ada. Ada juga yang pindah agama dari agama A pindah menjadi Katolik, agama C menjadi Katolik. Nah, semacam itu. Maka harus mengikuti pelajaran. Berapa lama? 1 tahun. Atau menjadi katekumenat selama 1 tahun. Lama kan? Nah, menjadi Katolik itu tidak mudah. Banyak orang enak ya jadi Katolik, gampang. Tidak. Menjadi Katolik itu lama perjalanannya. Tidak mengucapkan syahadat selesai jadi Katolik, tidak, tapi berproses. Mari kita lanjutkan. Nah, tahap apa saja untuk menjadi Katolik? Pertama, prakatekumenat. Apa itu prakatekumenat? Masa prakatekumenat adalah masa pemurnian motivasi calon baptis. Ikut misa di gereja dulu, ikut misa di gereja, mengikuti semua liturgi, pemerah cocok, dan semakin diteguhkan menjadi Katolik, ya aku yakin jadi Katolik. Terus masuk ke masa katekumenat. Apa itu masa katekumenat? Yaitu masa pengajaran atau pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara tahap kedua, upacara pengukuhan katekumen terpilih, ya, atau katekumen tadi. Maka bayangkan 1 tahun prakatekumenat, lalu simpatisan selama 1 tahun atau berapa bulan lah. Oh, aku yakin mau menjadi Katolik, aku nyaman, aku semakin diteguhkan di gereja Katolik. Setelah itu ikut pelajaran selama 1 tahun, ya. Dalam pelajaran itu ya tidak hanya misa saja, tapi ikuti kegiatannya, kegiatan lingkungan, doa rosario, ikut misa, tapi tidak terima komuni dulu ya, tidak terima komuni, tapi ikut misa saja. Yang lain terima komuni ya diem aja, duduk selama 1 tahun. Bayangkan, lama kan menjadi Katolik, 1 tahun ya. Tidak hanya katakanlah hafal syahadat iman, aku percaya bla 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 bla, selesai jadi Katolik, tidak. Menjadi Katolik tidak semudah semacam itu. Masih banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Maka dalam gereja Katolik ada pepatah bahasa Latin, non multa sed multum, bukan soal jumlah orangnya itu banyak, tapi kualitas iman yang dicari. Percuma kalau orang Katolik itu orangnya banyak tapi kualitas imannya zong, ya buat apa? Lebih baik sedikit tapi kualitas imannya luar biasa hebat. Karena dari sedikit dengan kualitas iman yang luar biasa bisa mengubah dunia. Nah, yang ketiga ada masa persiapan terhadap baptis. Setelah pelajaran ada masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi. Kenapa? Ya, baptis ini adalah pintu gerbang menerima sakramen-sakramen yang lain. Maka setelah yakin, mantap, semua ujian sudah dilalui, ya ikutlah baptis. Kenapa kok begitu? Saat kamu sudah dibaptis, dosa asal hilang, kamu diterima dalam gereja Katolik. Dan ingat, baptisan tidak bisa dihapuskan. Sekali sudah dibaptis, ya kamu akan dibaptis untuk selamanya. Akan mengenakan baptisan itu.
ya dosa yang asal diampuni, hilang katakanlah, hilang. Dan kita orang yang sudah dibaptis diterima dalam gereja Katolik. Tapi orang yang sudah dibaptis ya tidak setelah dibaptis selesai, saya itu aku sudah menjadi Katolik, aku bisa di gereja sebagai suatu kewajiban saja, tapi ya cuma semacam itu. Tidak. Saat kita sudah dibaptis, kita punya tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Mewartakan. Untuk apa lagi? Ya, untuk lebih dalam mempelajari iman Katolik. Lebih dalam dan lebih dalam. Tugas kita apa menjadi Katolik? Nanti akan kita bahas. Yang keempat, ada masa mistagogi. Masa mistagogi ini adalah masa pembinaan lanjutan. Ya, setelah seorang menerima sakramen baptis atau sakramen inisiasi. Mistagogi. Pendalaman dan pendalaman. Didalami terus, dipelajari, semacam ini, ikut kegiatan lingkungan, ikut doa-doa, ikut kelompok doa di gereja, mempelajari iman Katolik. Tidak hanya sudah baptis, komuni, krisma, selesai, tidak. Inisiasi ada 3, baptis, ekaristi, dan krisma atau penguatan. Semua itu perlu dipelajari lebih dalam. Ya. Tidak hanya setelah menerima selesai, hore selesai aku menerima, setelah itu ya sudah hilang, tidak. Tapi menjadi Katolik harus ongoing formation, selalu memperdalami, mengupgrade lah, menambah dan menambah lagi. Nah, itulah menjadi Katolik. Jangan menjadi Katolik yang kulitnya saja, tapi harus ke dalam. Agar apa? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih, mempertanggungjawabkan iman Katoliknya. Kita lanjutkan. Siapa yang mendirikan gereja Katolik? Nah, jawabannya pasti Yesus, bukan Paus loh ya. Yesus lah yang mendirikan gereja Katolik yang didirikan di atas Petrus sebagai batu dasarnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kok bisa Yesus Pak gereja Katolik? Iya. Tapi kalau pada waktu itu belum disebut gereja Katolik. Cuma Yesus berkata pada Petrus, sebagai batu dasarnya, Yesus berkata, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Istilah Katolik itu dipakai pertama kali kepada jemaat Antioquia. Siapa yang pertama kali menyebut jemaat di Antioquia itu Katolik? Yaitu Santo Ignatius dari Antioquia, yaitu murid dari Yohanes Rasul. Dan Santo Ignatius dari Antioquia ini adalah seorang santo yang namanya saya pakai dalam krisma. Jadi saya memilih nama Santo Ignatius dari Antioquia sebagai nama penguatan saya, nama krisma. Jadi nama lengkapnya saya adalah Ignatius Lukas. Krisma, baptis, dan nama yang diberikan oleh orang tua saya, Didik Prakuso. Ignatius Lukas Didik Prakuso. Itu. Saya memakai itu. Sebagai apa? Ya, aku ini orang Katolik. Aku mendalami agama. Aku memakai kekatolikanku dimanapun aku berada. Sebagai identitas saya sebagai orang Katolik. Nah, gereja adalah kumpulan dari umat Allah. Ingat, kalau G-nya gede, semacam ini adalah kita manusia. Kalau G-nya kecil berarti gedung gereja ya. Gereja kita adalah kumpulan dari umat Allah. Atau umat Allah yang berkumpul menjadi satu. Gereja yang didirikan oleh Yesus ini dipimpin oleh Petrus, Paus pertama dalam gereja Katolik. Sekarang pausnya adalah Fransiskus. Apakah Anda tahu nama asli dari Paus Fransiskus ini dan asal negara dari Paus Fransiskus ini? Silahkan cari tahu. Oke, apa gereja Katolik dapat binasa? Bisa nggak ya? Kita lihat. Jawabannya tidak. Gereja Katolik tidak dapat binasa, sekalipun diserang oleh kuasa alam maut. Gereja bukan gedung atau bangunan, tetapi gereja adalah umat Allah yang bersifat universal, yang berkumpul dan memperoleh hidup dari Kristus sendiri melalui sabdanya dan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Saat gedung gereja dihancurkan, tetap ada kok orang Katolik.
Kan gereja kan kita berkumpul di mana saja, di rumah, di gubuk, dalam satu iman. Nah, kita sudah disebut gereja. Tapi nek gerejanya bangunan gak masalah jika itu dihancurkan. Tapi kita sebagai orang Katolik, gereja tetap hidup. Gereja lahir kalau nggak salah tahun 33 saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, adanya hadirnya Roh Kudus tahun 33. Berarti tahun ini adalah 2020. Berarti 2000 tahun itu, 2000 tahun gereja adalah 2033. Besok gereja Katolik sudah berumur 2000 tahun. Hebat kan? Lama sekali. Sangat luar biasa. Dengan inilah dijelaskan bahwa apakah gereja Katolik dapat binasa? Tidak. Seperti itu. Gereja yang didirikan Yesus tidak akan binasa. Karena Kristus sudah berkata, sekalipun diserang oleh kuasa alam maut, tetap ada kok. Hebat ya? Iya, karena ini semua karena penyelenggaraan Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam gereja. Nah, apa kewajiban kita sebagai orang Katolik? Lah, kewajibannya apa? 10 perintah Allah. Semoga hafal ya, 10 perintah Allah. 5 perintah gereja. Semoga hafal. Kalau tidak hafal, ya 10 perintah Allah ada di puji syukur, 5 perintah gereja ada di puji syukur. Silahkan dibuka puji syukurnya. Kalau untuk pendalaman 10 perintah Allah, kita cari waktu yang lain, dan 5 perintah gereja kita juga cari waktu yang lain. Saya hanya memberikan kulitnya dulu. Ya. Apa saja keutamaan teologalnya sebagai orang Katolik? Iman, harapan, kasih. Kenapa 3 ini? Ya, next time akan saya jelaskan. Keutamaan tersebut disebut teologal karena berasal dari Allah sendiri. Iman adalah tanggapan dari wahyu, dan harapan akan kehidupan kekal, dan kasih bagaimana cara hidup kita yang diajarkan oleh Yesus. Kasih, memberikan segala sesuatunya, bahkan memberikan nyawanya. Karena apa? Mengasihi. Apa saja keutamaan moral? Nah, ini moralnya. Kebijaksanaan, keadilan, penguasaan diri, keberanian. Disebut keutamaan moral sebab dapat dicapai dan diperoleh dengan usaha manusia, ya. Kebijaksanaan dalam proses kita hidup, lama-kelamaan kita akan menjadi bijaksana. Keadilan, penguasaan diri dengan berpuasa, dan keberanian. Bisa dilihat dalam kitab Kebijaksanaan bab 8 ayat 7. Ya. Mengapa kita harus pergi ke gereja? Ini alasannya. Kuduskanlah hari Tuhan. Keluaran bab 20 ayat 8. Tuhan menyuruh kita menguduskan hari Tuhan dengan berliturgi, beribadah. Gereja mengaturnya dengan ibadah hari Minggu, ibadah bersama umat beriman. Kenapa hari Minggu? Yaitu hari libur. Kalau hari liburnya Senin, ya mungkin Senin. Baik. Iman adalah milik bersama, maka dirayakan dan dipelihara bersama, walau tetap ada tanggung jawab setiap pribadi. Kesatuan memperteguh, dan kebersamaan memperkaya. Kita bersatu bersama dari segala latar belakang. Ada orang kulit hitam, kulit putih, orang Sunda, orang Jawa, orang Manado, orang Minahasa. Jadi satu dalam gereja Katolik tanpa memandang latar belakang. Kenapa? Kita bersama, berdoa bersama, berliturgi bersama, memuji Tuhan bersama, berekaristi bersama, mempersembahkan kurban kita kepada Tuhan tanpa memandang latar belakang. Kekatolikan atau Katolik yang bersih universal dapat diterima oleh siapa saja. Menjadi orang Katolik tidak hanya orang Jawa saja, tapi seluruh dunia dari latar belakang apapun bisa menjadi orang Katolik. Apa saja pilar iman Katolik? Nah, iman kepercayaan para rasul atau credo, syahadat aku percaya. Ketujuh sakramen, ke-10 perintah Allah, doa Bapa kami. Semoga
hafal ya syahadat imannya, terutama ya minimal syahadat para rasul, syahadat pendek. Kalau hafal dengan Credo Nicea Konstantinopel luar biasa. Sakramen harus hafal. 10 perintah Allah ya harus hafal. Doa kami ya jelas harus hafal. Doa yang paling sempurna dan luar biasa yang diajarkan Yesus sendiri. Apa saja yang menjadi dasar bagi iman Katolik? 1. Kitab suci, magisterium, dan tradisi suci. Dalam gereja Katolik ya tetap kita ada kitab suci sebagai dasarnya, tapi ada magisterium, pengajaran dari para bapak-bapak gereja atau enggak uskup, pengajar gereja, magisterium ya. Dan tradisi suci ya dari tradisi-tradisi para rasul yang dijaga sampai saat ini. Apa saja kita bahas selain hari ini. Apa saja tugas orang Katolik? Tugas mengajar nabi, tugas menguduskan menjadi imam. Ketiga, tugas mengembalakan atau raja atau memimpin ya. Jadi orang yang sudah dibaptis itu punya 3. Orang yang sudah dibaptis Katolik dan diterima dalam gereja Katolik memiliki 3 tugas. Menjadi nabi, imam, dan raja. Mengajar, menguduskan, dan mengembalakan ya. Penting digarisbawahi. Nah, apa saja kewajiban orang Katolik? Nah, menghadiri misa pada hari Minggu dan hari raya. Tidak napas Natal dan Paskah saja, itu sangat memprihatinkan. Tentang hari besar, misa tok ya. Berikan waktu untuk Tuhan. Tuhan aja istirahat dalam menciptakan seluruh dunia ini. Masa kamu nggak mau memberi waktu untuk Tuhan 1 jam saja untuk Tuhan? Kita bersama dalam gereja, berekarissi bersama dan memberikan kurban kita, kurban diri kita bersama dan disatukan dalam ekaristi. Maka wajib hukumnya misa setiap hari Minggu selama tidak ada halangan yang berarti. Yang sakit gimana ya sudah nggak apa-apa, tapi kalau tidak sakit ya usahakan ke gereja. Menerima sakramen tobat sekurang-kurangnya setahun sekali, yaitu pada masa Prapaskah. Kalau hebat lagi ya sebulan sekali lah pengakuan dosa. Menerima komuni suci pada masa Prapaskah. Mengikuti hari-hari pesta wajib. Masih tahu, silakan cari tahu pesta wajib dalam gereja Katolik itu banyak banget. Berpantang dan berpuasa pada hari-hari yang ditentukan, terutama apa? Masa Prapaskah, Jumat Agung, Jumat pertama dalam bulan. Saya pribadi setiap Jumat pertama dalam bulan pantang makan daging sendiri. Tapi kalau dalam Prapaskah ya pantang juga dan berpuasa. Ikut menyumbang bagi kebutuhan gereja. Semacam itu. Kebutuhan gereja itu apa? Banyak banget kok. Gereja juga butuh membayar untuk listrik, untuk berbagi, subsidi silang, semacam itu. Ada APP, kebutuhan untuk menggaji karyawan, membayar yang lain, semacam itu ya. Untuk membantu, katakan bedah rumah juga begitu juga bisa. Membantu umat yang tidak mampu juga bisa, dan lain sebagainya. Yang penting untuk kebutuhan gereja. Katekismus Gereja Katolik. Apa saja kekuatan jiwa, akal budi, kehendak atau kehendak bebas, ingatan. Ya. Lihat doa saya mengaku dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Di situ sudah ada saya mengaku. Biasanya dengan pikiran kita, dengan akal budi kita tetap salah, pikirannya buruk atau apapun. Kehendak mungkin kita dengan tindakan kita melukai orang lain. Terus dengan ingatan juga ya. Maka lalai. Ada pikiran, perkataan dan perbuatan dan kelalaian. Itu. Maka saat kita mau misa pasti ada
pengakuan dosa dulu, atau mengaku dulu, saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, dan lanjut lagi ya. Begitu. Apa saja sifat gereja? Gereja punya sifat. Ya, gereja punya sifat. Kita lihat. Sifat yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa gitu sifat gereja yang satu? Kita cari lain hari ya. Kalau dibahas nggak akan selesai. Kita lanjutkan. Apa saja 5 perutusan gereja? Liturgia atau menguduskan, kita yang menguduskan, ya berdoalah, misa dan lain sebagainya. Diakonia, melayani, ya melayani sesama, mungkin jadi pemazmur, bisa prodiakon, bisa purta altar, bisa rektor, bisa, atau melayani di luar gereja juga bisa. Mungkin ya membuka pengobatan gratis, terus melayani apa saja lah. Yang penting orang merasa disapa, orang yang merasa kebutuhannya harus dicukupi, bisa dicukupi. Bukan uang, tapi kebutuhan apa ya, mungkin kesehatan, ekonomi ya, mungkin membuka CU atau apapun, pelayanan, menyapa, terus main ke rumahnya orang, menyapa staf umat, semacam itu. Dan intinya melayani agar hidupnya berguna. Yang melayani bahagia, yang dilayani bahagia juga. Maka atau enggak, yang dilayani bahagia, yang melayani tambah bahagia. Kenapa? Ya, hidupnya berarti. Koinonia, persekutuan, ya persekutuan iman. Mungkin misal lingkungan, core, pendalaman iman di lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, persekutuannya. Materia, kesaksian, ya kesaksian iman. Jadi kalau ada martir, dia contohnya Stefanus martir, dia mati karena membela iman, memberikan kesaksian dengan iman sampai mati. Apakah kita harus mati untuk menjadi martir, untuk membela iman? Tidak. Dengan perbuatan dan tindakan yang baik aja sudah cukup. Kerikma, mewartakan. Mewartakan itu apa? Dengan perkataan. Seperti saya ini, saya berbagi pengetahuan iman dengan video karena ya pandemi semacam ini ya, ataupun dengan pengajaran dimanapun saya berada. Saya memiliki tugas kewajiban untuk mengajar tentang iman Katolik. Kita lanjutkan. Apa saja sakramen dalam gereja Katolik? Ya, baptis atau permandian, ekaristi atau komuni pertama, penguatan atau krisma, rekonsiliasi, tobat, pengakuan dosa, pengurapan orang sakit, perkawinan, dan sakramen imamat. Pasti orang Katolik akan mengutamakan baptis dulu, setelah itu akan menerima ekaristi, terus krisma atau penguatan. Yang pasti yang diberikan sekali seumur hidup adalah baptis, penguatan krisma, dan imamat. Perkawinan bagaimana? Ya kalau salah satu meninggal boleh menikah lagi kok. Begitu ya. Pengurapan orang sakit boleh diterima berulang kali. Ekaristi berulang kali. Rekonsiliasi, tobat atau pengakuan dosa ini berulang kali. Yang cuma sekali ada 3 itu ya. Baptis, krisma, dan imamat sekali seumur hidup. Luar biasa. Sakramen juga adalah tanda atau sarana keselamatan yang diberikan Allah. Tinggal kita melakukannya. Oke, pasti kita akan mendapatkan 6, tidak mungkin 7 ya. Ya, ini pilih salah satu, panggilan untuk berkeluarga atau panggilan untuk hidup selibat. 6. Apa saja yang termasuk karya amal kasih jasmani? Memberi makan yang lapar. Ingat, Yesus pernah berkata, kamu harus memberi mereka makan. Memberi minum yang haus. Yesus juga begitu. Aku haus. Maka kita yang harus memberikan minum. Memberi pakaian bagi yang telanjang.
Jika kamu memiliki lebih dari 2 baju, berikan 1 baju itu pada orang yang tidak punya atau yang telanjang. Memberikan tumpangan bagi yang tak mempunyai rumah. Melawat orang sakit, ya melawat, mendoakan, menyapa. Agar apa? Hatinya semakin diteguhkan dalam iman dan mengharapkan, oh ternyata masih ada orang yang peduli dengan aku. Semacam itu. Karena orang sakit itu pasti membutuhkan penghiburan. Mengunjungi orang yang di penjara. Ini butuh sapaan yang luar biasa bagi orang di penjara. Peneguhan iman yang bisa memberikan kehidupan yang lebih baik pada hari berikutnya. Memakamkan orang yang meninggal, ya, sesama orang ya memakamkanlah. Saat kita memakamkan orang meninggal, besok kalau kita meninggal juga akan dimakamkan. Kita tidak bisa memakamkan diri kita sendiri. Bisa dibaca Matius bab 25 dan Tobit 1 dan 2, Tobit 12. Apa saja yang termasuk karya amal kasih rohani? Tadi jasmani, tentang tubuh, dan ini rohani ya. Menasihati orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu dalam apa? Mungkin iman. Mengajari yang tidak tahu tentang iman. Menasihati orang yang berdosa. Dinasihati, kamu salah dengan tindakan itu. Coba deh kamu kurangi tindakan itu. Semacam itu ya. Tapi jangan pernah menjudge dia berdosa. Itu akan sakit. Meneguhkan yang berduka. Sebagai orang saudara kita yang meninggal ya kita doakan ya, kita teguhkan dia lebih bahagia bersama Bapa di surga. Dia sudah bahagia, sakitnya sudah hilang, dia tidak merasakan sakit atau apapun. Memaafkan semua yang bersalah. Berat sih, ya, tapi ini kewajiban kita. Gak ada gunanya kok menyimpan dendam bagi orang Katolik, ya, belajar memaafkan. Tuhan aja mengampuni dosa kita, memaafkan dosa kita. Masa kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Lucu sekali. Seorang tuan menghapuskan utang dari hambanya. Masa seorang hamba ini tidak mau menghapuskan utang sesamanya? Hambanya itu akan mendapat hukuman. Di kitab suci ada lu. Tahu nggak? Di Injil apa dan ayat berapa? Silahkan cari tahu ya. Menanggung kelemahan atau kekurangan dengan sabar. Ya, belajar sabar. Yesus saja sabar kok dalam berpuasa. Yesus saja sabar kok dalam penderitaannya. Sakit loh dalam sengsara Yesus itu. Belajar sabar ya, agar hidup lebih bijaksana. Berdoa bagi yang hidup dan yang mati. Ingat, orang yang hidup dan yang mati masih memiliki hubungan. Ya, jadi saat kita kalau sudah mati ya selesai, tidak, enggak. Orang yang meninggal bisa mendoakan kita. Kita pun juga bisa mendoakan orang yang meninggal. Tetap ada hubungan satu sama lain. Maka selalu doakanlah orang yang saudara kita yang sudah meninggal. Sebut namanya. Semoga dibebaskan dari api neraka. Semoga diterima di surga, semacam itu ya. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara saya yang meninggal. Sebutkan nama. Itu lebih baik. Apa saja perbuatan baik yang unggul? Doa, orang yang rajin berdoa loh ya. Puasa, amal kasih atau sedekah. Ini gambar dari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Manakah kurnia-kurnia Roh Kudus? Nah, kebijaksanaan, pengertian, nasihat, kekuatan, pengetahuan, kekudusan, takut akan Allah. Bisa dilihat di Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 3. Bisa dibandingkan sih. Ini sama gambarnya ya, pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Apa saja karisma yang diberikan Roh Kudus? Berbicara dengan penuh kebijaksanaan. Omongannya tidak menyakiti orang lain, pastinya begitu ya, karena omongan itu sangat menyakitkan dan mungkin bisa membunuh orang.
Berbicara dengan penuh pengetahuan. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Iman, kurnia penyembuhan, kurnia membuat mujizat, kurnia bernubuat, kurnia membeda-bedakan roh. Ingat, ada roh kudus, ada roh kuda, ada roh jahat, ada roh apa lagi? Kurnia bahasa roh. Beberapa orang bisa menggunakan bahasa roh. Saya tidak bisa. Maksud saya tidak bisa, karena saya tidak diberikan kurnia itu. Membuat mujizat juga tidak bisa, penyembuhan juga tidak bisa. Kalau berbicara dengan pengetahuan iman, ya saya tahu. Berbicara dengan penuh kebijaksanaan, ya hati-hati dalam bicara ya. Kurnia menafsirkan, ya belajarlah, pasti ada ilmunya. Nah, bila dibandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 6 sampai 11, ayat 28 sampai 31, dan Roma bab 12 ayat 6 sampai 8. Silahkan dibuka kitab sucinya. Buah-buah Roh Kudus apa saja? Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kerendahan hatian, kesederhanaan, kemurnian. Semua ini, jika kalian memilikinya, berarti itu adalah buah-buah roh. Hebat kan? Oh, itu kasih. Oh, ini ada sukacita nih. Oh, ada damai. Berarti ada buah-buah roh kudus di situ ya. Ada di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 25. Silakan dibuka jika ingin melihat yakin. Apakah kewajiban kita kepada Roh Kudus? Mengenal kepentingan dan karyanya di dalam gereja dan hidup kita. Karena Roh Kudus masih tinggal bersama kita di dunia untuk membimbing iman kita. Ingat, kalau kita membuat tanda salib, ada di tangan. Nah, karena Roh Kudus itu berkarya. Kita berkarya menggunakan tangan ya. Menolong orang lain, bersalaman. Intinya menolong. Kita menolong pasti dengan tangan ya. Menolong orang jatuh, menolong orang untuk mengambilkan sesuatu dengan tangan. Roh Kudus. Maka dengan tangan ini perbuatan kita harus suci. Nah, yang menggerakkan kita, tangan kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Menghormatinya sebagai Tuhan dan pemberi hidup dengan kasih personal seperti kita menghormati Allah Bapa dan Putra. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah kekasan iman Kristen ya, Katolikan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Apa itu? Kita bahas dalam waktu saja. Sering memohon kekuatan dan tuntunannya tuh. Kita minta pada Tuhan, ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi saya, semoga hidup saya lebih baik dan tindakan saya baik dan benar. Atau apapun, memintalah pada Tuhan. Ingat, Yesus pernah berkata, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah maka diberikan bagimu, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Begitu ya. Kita lanjutkan. Oh, selesai. Sekian dan berkah dalam. Terima kasih atas waktunya. Sudah menonton video saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semua. Dan semakin diteguhkan dalam iman Katolik, semakin mendalami kembali apa yang sudah diajarkan dalam gereja Katolik. Tidak hanya menjadi Katolik KTP, Katolik kulit saja. Ya, tapi harus wajib mendalami apa itu kekatolikan dan apa ajarannya. Agar apa? Agar kita dapat menjadi 100% Katolik. Dan kita dapat menjawab tantangan-tantangan zaman. Tantangan dari saudara kita yang berbeda agama, ingin belajar Katolik, ya luar biasa. Jika Anda bisa memberikan pendalaman atau bisa memberikan jawaban tentang kekatolikan atau iman Anda. Terima kasih atas waktunya dan Tuhan memberkati kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.